Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Hafian Fajri. Perkenalkan, saya Owen Nugroho Anwar. Saya Nastara Dini. Saya Nurfaisyah Kesmahfuri. Contoh tindakan radikalisme. Berikut adalah contoh bentuk radikalisme yang biasanya terjadi dalam kehidupan bernegara. 1. Membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. 2. Mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. 3. Menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. 4. Memengaruhi masyarakat untuk membuat negara baru. 5. Melakukan reformasi pemerintahan, politik, sosial, budaya, dan ekonomi dengan cara coup d'etat atau dengan cara yang tidak sesuai dengan jalur sistem elektoral, politik, dan hukum yang berlaku. 6. Tidak mau mengakui dan selalu menyalahkan ideologi negara. Beberapa dampak dan bahayanya radikalisme adalah yang ke-1, memakan banyak korban, baik itu korban luka maupun korban nyawa. Yang kedua, meresahkan banyak umat. Akan ada banyak masyarakat yang merasa tidak tenang dan tidak aman. Yang ketiga, menimbulkan banyak kerusakan. Yang keempat, menimbulkan kerugian ekonomi. Yang kelima, menghilangkan rasa kasih sayang antar sesama. Yang keenam, menghancurkan rasa nasionalisme bangsa. Yang ketujuh, meracuni pikiran anak-anak generasi penerus bangsa. Lalu yang terakhir, mencoreng nama baik Islam. Upaya-upaya yang dapat mencegah timbulnya gerakan radikalisme dan terorisme yaitu 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 3. Meminimalisir kesenjangan sosial. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. 5. Mendukung aksi perdamaian. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 8. Menyaring informasi yang didapatkan. 9. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, dapat dilihat bahwa radikalisme tidak memberikan dampak positif sama sekali, hanya memberikan kesengsaraan bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia diharuskan untuk memberantas gerakan radikalisme menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Radikalisme pun bisa dibilang adalah salah satu pengaruh negatif iptek dalam aspek politik, dikarenakan biasanya gerakan radikalisme digunakan untuk mengacaukan pemerintahan. Hal itu dapat terjadi karena di era sekarang di mana teknologi telah berkembang pesat, komunikasi menjadi lebih mudah, sayangnya masih banyak yang justru menyalahgunakan seperti memecah belah rakyat untuk agenda-agenda pribadi. Kita pun pasti sudah tahu bahwa radikalisme itu bertentangan dengan ajaran agama maupun norma sosial yang ada di Indonesia. Sehingga memberantas gerakan radikalisme sedini mungkin merupakan langkah yang tepat. Hanya saja, radikalisme terkadang sulit untuk diidentifikasi, dikarenakan faktor penyebab radikalisme cukup banyak, baik dari pemikiran, ekonomi, dan lainnya. Sehingga sosialisasi mengenai pencegahan radikalisme pun penting untuk diketahui seluruh kalangan masyarakat. Terlebih lagi anak muda yang merupakan penerus bangsa, karena mengingat anak muda cukup mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.